Saya Rian Adi Putra Limbong, saya dari kelas 11 AKL 3, Sekolah SMK Negeri 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 23. Dalam penyampaian materi saya ada 6 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, pengertian PPH pasal 23, tarif PPH pasal 23, pengecualian PPH pasal 23, pembayaran PPH pasal 23, dipotong PPH pasal 23, pelaporan PPH pasal 23, dan disertai juga dengan contoh soal PPH pasal 23. Nah, pertama, apa sih itu PPH pasal 23? PPH pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong dari PPH pasal 21. Pemotongan PPH pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atas pembayaran yang tadi, yaitu berupa dividen, bunga, royalti, dan jasa kepada wajib pajak, dan bentuk usaha tetap atau sering disebut singkat BUT. Nah, selanjutnya pengecualian PPH pasal 23. Meskipun PPH pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPH pasal 21. Namun, ada beberapa hal yang dikecualikan dalam PPH pasal 23. Di antaranya, pengurangan yang dimiliki ikatan hutang dari bank, sewa yang terhutang berhubungan dengan sewa guna usaha dengan fungsi, dividen yang diperoleh PT atau bersurat terbatas yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi BUMN atau BUMD, koperasi SHU yang mengurus koperasi kepada anggotanya, permintaan yang terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Pembayaran PPH pasal 23. Nah, dalam pembayarannya PPH pasal 23 sama pihak memotong melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Dengan jatuh tempo, pembayaran PPH pasal 23 diberlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Seperti misal, pihak pemotong memotong PPH 23 atas penghasilan bunga dengan tarif 20% pada tanggal 25 September. Maka, pihak pemotong harus membayarkan PPH pasal 23 pada tanggal 10 Oktober. Tetapi, sebelum melakukan pembayaran pemotong harus membuat ID billing melalui aplikasi online pajak yang bisa di-download di internet. Selanjutnya, bukti potong untuk PPH pasal 23. Untuk bukti potong PPH pasal 23, pihak pemotong harus membuat bukti pemotongan untuk pihak yang dikenai pajak dan untuk melakukan pengisian pajak pada e-filing di online pajak. Jadi, bukti potong rangkap 1 untuk pihak yang mengenakan pajak dan bukti potong rangkap 2 untuk pihak yang melakukan e-filing. Pada bulan September 2020 berlaku KF 368 atau WINI 2020 yang berisikan kewajiban bagi wajib pajak untuk membuat bukti potong dan melaporkan SPT PPh 23 secara online melalui e-Bupet DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat dari e-Bupet adalah bukti pemotongan langsung ke lawan transaksi. Bukti pemotongan disimpan dengan aman di PJAP atau penyedia jasa aplikasi pajak dan DJP di Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, pelaporan PPH pasal 23. Berkaitan dengan PPH pasal 23, laporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan mengisi SPT PPH pasal 23 dan melaporkannya dengan fitur pajak online dan e-filing gratis dan pajak dengan jatuh tempo laporan pasal 23 yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya.
Jadi misal dia memotong PPh pasal 23 atas pemotongan royalti dengan tarif 16% pada tanggal 20 September, maka pihak tersebut melaporkan PPh pasal 23 tersebut dengan mengisi SPT PPh pasal 23 pada tanggal 20 Oktober. Contoh pemotongan PPh pasal 23. Tarif pada PPh pasal 23 yaitu tarif dikali jumlah bruto. Seperti contoh soal cerita yang pertama, yaitu PT CBR menyewa alat berat dari CV Duka dengan biaya sewa sebesar 50 juta. Berapa besar PPh pasal 23 atas sewa yang harus dibuat PT CBR sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari CV Duka kita? Nah, jawabannya yaitu tarif PPh pasal 23 atas sewa itu dikenakan tarif 10%. Biaya alat berat tadi 50 juta. Yaitu besar pemotongan PPh pasal 23 atas sewa yaitu 2% dikali 50 juta sama dengan 1 juta. Jadi CV Duka kita hanya menerima pembayaran sewa dari PT CBR setelah dipotong pajak PPh pasal 23 sebesar 50 juta dikurang 1 juta yaitu 49 juta. Nah, selanjutnya PPh tarif 15%-nya. Soalnya Pak Kelik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta. Berapa besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti yang diberikan pada Pak Kelik? Nah, jawabannya itu maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Tarif PPh pasal 23 atas royalti 15%, besar royalti 10 juta. Besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000. Jadi besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti yang diterima pemilik sebesar 1.500.000. Sekian presentasi saya tentang PPh pasal 23. Semoga teman-teman mengerti tentang presentasi saya terhadap video ini. Terima kasih.